Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Filmis Channel. Kali ini kami akan membahas materi kenampakan alam di Indonesia, materi IPS di kelas 5. Sebelum masuk kepada pembahasan, mohon dukungan untuk Filmis Channel agar kami terus memberikan video pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada bagan atau mind map-nya. Di sini kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Di mana kenampakan alam yang alami dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Begitu pula pada penampakan alam buatan juga terbagi dua menjadi daratan dan perairan. Oke, kita masuk kepada contoh-contohnya. Terdapat banyak contoh pada kenampakan alam yang alami di daerah daratan seperti gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, lembah, tanjung, daerah kars atau kapur, serta pantai. Pada kenampakan alami di daerah perairan atau bagian perairan ada rawa, danau, sungai, laut, selat, dan teluk. Oke, kita masuk pada contoh kenampakan alam alami di daerah daratan. Contoh pertama adalah gunung. Gunung merupakan objek yang memiliki bentuk menyerupai kerucut dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Adapun contoh-contoh gunung di Indonesia ada Gunung Puncak Jaya di Provinsi Papua Barat, Gunung Rinjani di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gunung Agung di Provinsi Bali, Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur, dan Kerinci di Provinsi Jambi. Di sini ada contoh dari gambar Gunung Puncak Jaya di Papua pada kiri atas tampilan layar, dan ada Gunung Semeru di kanan atas layar. Di bawah kiri layar ada Gunung Agung di Bali, dan di sebelah kanan bawah ada Gunung Rinjani di daerah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang bersambung satu sama lainnya dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada Pegunungan Jayawijaya, Pegunungan Bukit Barisan, Pegunungan Tengger, dan pegunungan. Di sini ada contoh Pegunungan Jayawijaya di Papua, Pegunungan Bromo di Tengger, Jawa Timur, Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Barat, dan Pegunungan Iban di Kalimantan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah daerah Pantura di utara Jawa, daerah Pantai Timur di Sumatera, dan lahan Kalimantan. Ini contohnya ada daerah Pantura di Jawa dan daerah Gambut di Kalimantan. Kita masuk ke daerah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi bisa dikatakan bahwa gunung juga merupakan daerah dataran tinggi. Adapun contoh-contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo di Aceh, dan dataran tinggi yang di atas adalah dataran tinggi Dieng, yang di tengah adalah dataran tinggi Malang, dan yang paling bawah adalah dataran tinggi Gayo di daerah Aceh. Nah, sekarang sudah sampai penjelasan atau pengertian tentang bukit.
Bukit memiliki bentuk menyerupai gunung, tetapi ketinggiannya kurang dari 600 meter. Rangkaian dari beberapa bukit disebut perbukitan. Adapun contoh dari bukit di Indonesia adalah Bukit Manoreh di Yogyakarta, Bukit Teletabis di Nusa Penida, Bukit di Jayapura. Yang di atas adalah Bukit Manoreh, yang di bawah adalah Bukit Teletabis, dan yang di bawah adalah Bukit di Jayapura. Selanjutnya masuk pada pengertian lembah. Beberapa lembah di Indonesia diantaranya Lembah Baliem di Papua, Lembah Rama di Goa, dan Lembah Ngarai Sinahok di Provinsi Sumatera Barat. Adapun pengertian lembah adalah bentang alam yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung. Oke, di sini ada contoh Lembah Baliem di Papua, Lembah Rama di Goa, dan Ngarai Sinahok di daerah Sumatera Barat. Selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan suatu wilayah pesisir laut yang terdiri dari partikel lepas seperti pasir dan batu koral. Contoh pantai di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Pantai Pandawa di Bali, Pantai Indrayanti di Yogyakarta, dan Pantai Tanjung Kelayang di. Nah, di sini ada gambar Pantai Pandawa di Bali pada bagian paling atas, di tengah-tengah ada Pantai Indrayanti di Yogyakarta, dan paling bawah ada Pantai Tanjung Kelayang di Belitung. Selanjutnya Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Tanjung luas disebut semenanjung. Contoh tanjung di Indonesia adalah Tanjung Nusa Penida di Bali, Tanjung Ringgit di Lombok, dan Tanjung Layar di Banten. Ini merupakan contoh Tanjung Nusa Penida di Bali, Tanjung Ringgit di Nusa Tenggara Barat, dan Tanjung Layar di Provinsi Banten. Selanjutnya masuk pada pengertian daerah kars atau daerah kapur. Daerah kars adalah daerah perbukitan dengan memiliki ciri-ciri kenampakan bukit-bukitnya berkapur. Contohnya Pegunungan Sewu di bagian selatan Jawa Tengah dan Jogja, daerah Kars Maros di Sulawesi. Ya, di atas adalah Pegunungan Sewu di Jogja dan Jawa Tengah, dan di bawahnya adalah Pegunungan Kars di Sulawesi Selatan. Sekarang kita masuk pada daerah perairan. Contoh yang pertama adalah rawa. Rawa merupakan perairan yang airnya menggenangi dalam keadaan dangkal. Rawa tergambar dengan simbol area berwarna biru dan terdapat garis putus-putus di dalamnya. Berikut contoh rawa. Selanjutnya danau. Danau merupakan cekungan luas di daratan yang berisi air. Danau tergambar dengan simbol area berwarna biru pada peta. Adapun contoh danau antara lain Danau Toba di Sumatera, Danau Segara Anak di Nusa Tenggara Barat, dan Danau Sentani di Papua. Berikut contohnya. Berikutnya adalah sungai. Sungai merupakan aliran air tawar bermuara di laut atau di danau. Contohnya ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Tengah, dan Sungai Musi di Sumatera Selatan. Seperti ini contohnya. Selanjutnya laut. Laut adalah kawasan perairan yang membagi daratan menjadi benua atau pulau. Laut tergambar dengan simbol area berwarna biru. Jika semakin dalam, maka warna di peta akan semakin pekat. Laut yang luas disebut samudra.
Contohnya di Indonesia ada Laut Jawa, Laut Maluku, Laut Flores, Laut Banda, dan lain. Ini contoh gambar laut. Berikutnya ada selat. Selat merupakan laut sempit yang berada di antara dua pulau. Selat tergambar dengan simbol area berwarna biru. Contohnya di Indonesia ada Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Makassar, di mana Selat Sunda merupakan selat yang berada di antara Pulau Sumatera dan Jawa. Selat Karimata berada di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dan Selat Bali antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kemudian ada teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk pada peta ditunjukkan dengan simbol TL, contohnya Teluk Labuan Bajo dan Teluk Cendrawasih di Papua. Berikut adalah gambarnya. Ada Teluk Labuan Bajo dan Teluk Cendrawasih. Oke, sekarang kita masuk pada jenis-jenis penampakan alam buatan. Sebelum masuk pada jenis-jenisnya, kita kenali dulu pengertiannya. Penampakan alam buatan adalah penampakan alam yang sengaja dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Permukiman, contohnya ada persawahan yang merupakan kumpulan sawah di suatu daerah. Sawah adalah lahan basah yang umumnya digunakan untuk pertanian padi. Ini contoh persawahan. Kemudian ada perkebunan yang merupakan tanah yang dijadikan kebun yang luas seperti perkebunan kopi, karet, teh, kelapa sawit, dan coklat. Ini adalah contoh perkebunan teh dan kopi. Selanjutnya ada kawasan industri. Kawasan industri merupakan tempat yang dikhususkan untuk memproduksi barang. Kawasan industri di Karawang dan kawasan industri di Jawa Timur. Kemudian ada pasar. Pasar merupakan tempat jual beli. Pasar menyediakan kebutuhan sehari-hari. Ada pasar tradisional dan pasar modern. Ada juga pasar yang menyediakan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Ini contohnya ada pasar di Yogyakarta, pasar Malioboro, dan pasar Ubud di Bali. Yang terakhir ada waduk atau bendungan. Waduk adalah kolam besar yang dijadikan tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Berikut contoh gambar waduk. Di Indonesia terdapat banyak waduk seperti Waduk Sermo di Jogja, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat atau Purwakarta, dan Waduk Saguling pun di Jawa Barat. Sekian informasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.